Apa kamu tidak cinta lagi saya? Apa dia ngomong? Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian. Sahabat-sahabat saya yang di YouTube, semuanya yang melihat video ini, bagaimana kabar teman-teman semua? Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Dan saya ingatkan buat teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, apalagi ada isu muncul virus baru lagi ya. Dan itu hanya bereaksi di dalam tubuh selama 3 hari teman-teman ya. Jadi kita harus tetap menjaga ya, hati-hati ya. Kita harus jaga tubuh kita teman-teman. Dan bagi pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Anda bisa mendukung dengan juga menekan loncengnya agar waktu saya mengupload video di YouTube teman-teman ada notifikasi di HP teman-teman semua. Channel ini adalah channel yang memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada teman-teman semua yang berjuang dalam apapun itu ya yang teman-teman kerjakan. Sepatutnya lah kita saling berbagi, saling share, saling memberikan harapan, dorongan, sehingga kita sama-sama bisa tetap survive untuk menjalani kehidupan ini teman-teman ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Kalau saat ini teman-teman melihat saya menggunakan dasi ya, saya akan bertanya kepada Anda, menurut kalian gimana? Bagus atau tidak? Saya menggunakan dasi tanpa jas teman-teman, kemudian baju kaos ya. Jadi tergantung, menurut saya ini adalah relatif teman-teman ya, relatif artinya apa? Masing-masing kita punya pandangan yang berbeda. Kenapa saya menggunakan dasi kali ini? Karena ini ada ceritanya teman-teman. Dasi ini ada ceritanya. Nah, kalau teman-teman lihat yang saya tampilkan ya, beberapa hari yang lalu muncul di Facebook saya kan biasanya ada, kalau sudah beberapa tahun itu kan diingatkan. Nah, muncul teman-teman gambar saya, kemudian saya menggunakan dasi ini. Lalu saya melihat, ternyata sudah 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Itu apa ya, langsung saya teringat saat itu saya masih apa ya, masih sangat muda ya teman-teman. Saya menggunakan dasi ini 10 tahun yang lalu dan ternyata ini masih ada, masih awet teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, saat itu saya belum menggunakan kacamata, tapi rambut saya udah tajam teman-teman ya. Rambut saya udah tajam, artinya 10 tahun yang lalu rambut itu sudah menjulang ke atas ya. Dan masing-masing kita punya namanya passion ya, kesukaan kita. Ada yang mungkin orang melihat saya bahwa kok rambutnya jadi seperti itu ya. Ada orang juga yang melihat itu bagus. Ada orang yang misalnya pinginnya belah samping kan. Tetapi teman-teman saya mau sampaikan bahwa setiap kita punya passion, punya gaya yang berbeda. Ada hal-hal yang menjadi dasarnya semua. Kenapa? Ada banyak pesan yang saya mau sampaikan. Teman-teman, saya membuat rambut ini seperti ini karena saya lihat muka saya itu kalau saya belah samping itu kurang cocok. Ya. Atau saya belah dua kan kurang cocok. Nah, jadi saya lihat lebih cocoknya ini seperti ini teman-teman. Lalu apakah Anda yang mengatakan itu jelek? Ya mungkin ada yang tidak suka, iya kan? Karena gaya kita itu, selera kita itu berbeda, itu relatif. Termasuk di dalam pemilihan pasangan pun itu relatif. Saya punya pilihan misalnya istri, modelnya, kalau saya punya kriteria yang paling pertama ketika saya ingin memilih pasangan itu atau wanita itu, yang pertama saya lihat itu adalah kakinya dulu ya kan, model kakinya bagus ya kan. Mungkin ada teman-teman yang satu selera dengan saya kan, kalau kakinya keren, kemudian bagus, cantik ya, lalu kemudian selanjutnya ke muka, kalau muka mendukung,
Itu pasti keren, ya kan teman-teman? Nah, setiap kita berbeda-beda di dalam memilih pasangan. Dasarnya itu berbeda-beda. Nah, teman-teman, eh, ada orang yang misalnya suka menggunakan topi. Kenapa? Ada beberapa faktor. Kalau kita melihat orang itu, kita hanya melihat dari kacamata kita, dari pandangan kita, dari uh, asumsi kita. Kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Kita tidak bisa mengetahui kenapa orang itu bisa melakukan atau gayanya seperti itu. Contohnya, ada orang menggunakan topi karena apa? Karena menutupi kekurangan dia, iya kan? Artinya dia tidak punya rambut, minta maaf, atau botak, ya, maka dia menggunakan topi. Kalau dia tidak menggunakan topi, dia akan terlihat seperti tua, kelihatan tua. Nah, ketika dia menggunakan topi, dia akan terlihat seperti ABG. Jadi, masing-masing orang itu punya dasar untuk melakukan sesuatu atas kehidupan dia. Iya kan? Nah, sama. Dalam hubungan suami istri, kita tidak bisa juga memaksakan cara kita untuk pasangan kita kerjakan, untuk pasangan kita terima. Ya, artinya kita harus di sini saling menghargai, saling toleransi. Toleransi itu bukan hanya berbicara tentang untuk kehidupan sosial atau kehidupan ras atau dalam skala yang lebih luas, teman-teman. Tetapi skala yang lebih kecil dalam hubungan kita sebagai suami istri. Ya kan? Jadi yang paling paling kita harus utamakan, teman-teman, sebelum kita menunjukkan pribadi kita ke orang luar atau ke masyarakat luas, kita harus membangun dulu di dalam komunitas kita, komunitas kecil kita, dalam rumah tangga kita. Iya kan? Nah, bagaimana kita ingin memberikan suatu contoh ke masyarakat luas kalau di dalam diri kita atau dalam rumah tangga kita tidak bisa menjadi contoh, ya kan? Bagaimana kita ingin berbicara kepada orang, bagaimana mempertahankan sebuah rumah tangga kalau rumah tangga kita sendiri hancur, ya kan? Jangan, teman-teman, jangan ketika awal-awal pernikahan kita atau kita baru menyukai seseorang, mulai masuk rumah tangga, kita mesra. Kita punya kalau dulu itu cinta kita besar, ya kan, terhadap pasangan kita, kasih kita besar. Tetapi begitu berjalannya waktu, sudah mulai memudar, teman-teman. Iya kan? Yang dulunya panggilannya sayang, ya kan? Bagaimana si cowok itu punya perhatian yang tinggi terhadap si cewek ketika baru berhubungan atau memulai hubungan pacaran, bahkan masuk pernikahan, mesra, ya, kasihnya begitu besar, cintanya begitu besar. Begitu mulai 5-6 tahun memasuki rumah tangga, mulai punya anak, tidak seperti itu kenyataannya lagi. Yang tadinya misalnya panggilannya sayang, mulai berubah, mulai panggil nama. Ya bagusan sih Pak kalau panggil ma atau pa, ya kan, itu bagus. Tetapi kalau udah panggil woi, di mana kau taruh matamu? Woi, kamu taruh pakai woi apa segala ya? Itu sadis banget. Jadi teman-teman, wanita itu butuh diperhatikan. Saya sampai sekarang, teman-teman, sejak pernikahan saya dengan istri saya, selalu membangun hubungan, panggilan sayang tidak pernah berubah. Bahkan ketika saya keluar, itu saya mesra, teman-teman, gandengan tangan. Jadi buat bapak-bapak, teman-teman saya laki-laki, istri kita tuh butuh diperhatikan. Karena mereka itu bermain di perasaan, bukan di logika. Ya, masing-masing itu memang dibutuhkan, perasaan dan logika. Nah, jadi perasaan dan logika ini masing-masing dibutuhkan dalam setiap kondisi. Ya.
Kalau wanita umumnya menggunakan perasaan. Kalau laki-laki umumnya menggunakan logika. Ya. Kalau laki-laki itu bermain di logika sangat tinggi. Nah, kalau ini dipaksakan untuk diterima oleh wanita, tidak akan bisa untuk ketemu. Karena cenderung wanita bermain perasaan. Contohnya apa teman-teman? Ketika wanita kita jalan ya dengan istri kita atau pasangan kita, lalu pasangan kita dalam cerita-cerita kita dia menyebutkan, misalnya di dalam kendaraan dia mengatakan, saya hari ini pengen sekali makan es krim ya. Nah, sebenarnya waktu dia menyebutkan itu, dia mengatakan itu, maunya dia itu kita ingin segera merealisasikan. Harusnya kita harus langsung membelikan. Itu menurut dia, itu keinginan dia. Tapi kan kadang-kadang laki-laki kan tidak terlalu memperhatikan itu. Padahal itu sudah kode keras bahwa dia ingin makan es krim, tapi dia nggak langsung mengatakan bahwa sayang belikan saya es krim. Sedangkan yang diharapkan oleh si cowok atau pria adalah to the point. Nah, jadi si pria ini belum bisa menganggap sepele dan tidak bisa merealisasikan itu, tidak bisa tidak bisa langsung mewujudkan itu keinginan daripada si istri. Nah, jadi teman-teman, ketika sampai di rumah, istri kemudian tiba-tiba ngambek, ya. Lalu si laki-lakinya nih jadi bingung, kok jadi marah-marah ya? Tiba-tiba istri saya kok jadi marah-marah. Nah, ternyata penyebabnya teman-teman hanya gara-gara es krim. Di mobil istri mengatakan, kok hari ini saya ingin makan es krim. Tetapi itu tidak ditanggapi serius oleh si pria. Apalagi ini biasanya ketika sudah memasuki pernikahan. Jadi teman-teman, hubungan itu terus perlu dibangun, perlu dibina. Ketika kita masih awal-awal menikah atau masih dalam menjalani hubungan pernikahan, sentuhan, ketika kita misalnya ada sentuhan dengan pasangan kita, wanita kita, di tangan, tahu nggak? Di hati itu, waduh, luar biasa tegangannya, tinggi banget teman-teman, duk 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 duk, duk. Iya kan? Ketika 5-10 tahun menikah, kita gandengan tangan aja, nggak ada rasanya, iya kan? Lalu gimana solusinya? Komitmen yang bermain di sini, komitmen yang harus kita bangun. Memang ketika kita pegang tangan istri kita saat sudah menikah, itu tidak ada rasanya. Tetapi bukan alasan rasa-rasa itu untuk kita menjadi orang yang tidak setia lagi dengan istri kita. Bukan jadi alasan ketika penampilan sudah mulai berubah. Yang tadinya waktu masih muda, masih masih awal-awal kita menikah misalnya, itu masih berbentuk, ya, seperti gitar Spanyol. Orang biasa memberikan istilah seperti itu. Begitu sekarang 3-4 anak sudah tidak bermodel lagi, tidak bisa dibedakan mana bahu, mana perut, mana pinggul, iya kan, mana paha, semua rata aja. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk kita menjadi orang tidak setia? Enggak. Ya, jadi sangat penting teman-teman, itu adalah komitmen. Kita memasuki awal pernikahan dibangun atas dasar cinta. Begitu memasuki proses pernikahan bertahun-tahun dibangun atas dasar komitmen dan kasih kita. Kalau kita hanya mengandalkan rasa, maka semuanya akan jadi pudar. Jadi teman-teman, intinya apa? Dalam kehidupan kita harus ada komitmen. Saat ini saya berbicara tentang sebuah komitmen dan pandangan kita dan cara kita menilai terhadap seseorang. Ya, mulai dari saya menggunakan dasi ini 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada, ya. Mulai perubahan hidup saya, tetapi rambut yang belum berubah. Nah, saat itu teman-teman kalau lihat foto itu, saya belum menggunakan kacamata, ya. Artinya saya masih bisa melihat jelas dengan pandangan yang jauh. Nah, sekarang tidak bisa teman-teman. Dulu waktu saya umur SMA, saya berpacaran dengan
salah seorang wanita, ya, saat itu dia menggunakan kacamata dan saya tidak menggunakan kacamata. Dan satu saat saya lewat di depan rumah dia dalam sekitar jarak 10 meter lah. Jadi waktu saya lewat di depan rumah dia ada di lantai 2, lalu saya lewat, kemudian waktu saya lihat tidak ada ekspresi dia, tidak ada senyum, tidak ada seperti apa, tidak ada respon. Loh, saya langsung berpikir, kok bisa begini ya? Kan saya pacarnya dia, kan saya menjalin hubungan dengan dia. Waktu saya lihat, kenapa tidak ada respon, tidak ada senyum? Atau minimal kamu panggil saya, iya kan? Tapi tidak ada. Nah, waktu saya bertemu, saya cerita, tadi saya lewat, kamu tidak ada respon. Kenapa? Apa kamu tidak suka saya lagi? Apa kamu tidak sayang lagi saya? Apa kamu tidak cinta lagi saya? Apa dia ngomong? Tapi saat itu dia nggak menggunakan kacamata, teman-teman. Dia bilang, sayang, saya tidak lihat kamu karena saya tidak menggunakan kacamata. Nah, jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan di sini adalah jangan kita menilai seseorang dari sudut pandang kita, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi dengan orang itu. Dan sekarang saya ngalami, ya, saya kan sekarang pakai kacamata. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya gaya-gayaan aja, ya terserah. Tapi kalau gaya-gayaan oke lah, tapi juga kan berfungsi untuk membantu saya dalam bisa melihat, ya, membantu dalam penglihatan saya. Kalau teman-teman ketemu dengan saya dengan jarak 5 meter, saya tidak bisa melihat ekspresi teman-teman sekalian. Saya tidak akan bisa melihat ekspresi Anda. Apakah Anda senyum? Apakah Anda melihat saya? Bola mata Anda melihat ke saya? Karena apa? Karena saya tidak menggunakan alat kacamata. Dan pasti Anda akan berspekulasi bahwa saya ini orang yang ternyata orang tidak seperti yang Anda harapkan. Kenapa? Saya tidak memberikan senyum kepada Anda. Saya tidak memberikan tanggapan kepada Anda. Padahal, kalau bagi saya ketika melihat Anda, saya tidak kenal Anda, lalu saya senyum. Saya berpikir ketika saya senyum, jangan-jangan orang ini tidak melihat saya. Jadi saya jadi seperti kelihatan orang gila. Nah, di sini teman-teman, kita harus belajar untuk memahami orang lain. Kita harus belajar memahami kondisi setiap orang. Kita harus belajar memahami kondisi istri kita, suami kita, anak-anak kita. Ya. Jangan memaksakan apa yang menjadi kehendak kita untuk dipahami oleh orang lain. Semuanya ada dasarnya, semuanya ada alasannya, semuanya ada penyebabnya. Intinya apa? Kita harus belajar menghargai dan toleransi, teman-teman. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini, teman-teman, adalah satu pesan untuk kita belajar saling memahami antara satu dengan yang lain. Antara dalam komunitas kecil kita, di dalam lingkungan yang lebih luas, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini yang harus terjadi. Di FITUB, kita harus saling menghargai. Ini yang ketika tercipta satu toleransi, maka kita hidup di bangsa ini. Bangsa kita akan menjadi rukun, damai, dan tentram, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksakan kehendaknya ke orang lain. Jadi itu teman-teman yang saya sampaikan kali ini. Saya memberkati Anda semua. Sukses.